72 akhirnya ditemukan. Shen Jun mengangguk puas. Untuk menangani individu-individu luar biasa ini, seseorang harus menggunakan metode berdarah dan full kekerasan. Tanpa rasa darah, mereka tidak akan pernah tunduk pada otoritasnya. Dimulai dari sel Kyuhuda, Shen Jun memulai langkahnya yang terukur ke depan, langkahnya disengaja dan tidak tergesa-gesa. Di kiri dan kanannya, para tahanan bergegas memperkenalkan diri, takut Shen Jun lewat tanpa mendengarkan permohonan mereka. Namaku Emil Pengzu, di panggung Puncak Dewa. Tuan, tolong bawa aku bersamamu. Saya akan melayani Anda tanpa kenal lelah. Yang lain menimpali. Saya Gongsun Yinian, periode awal setengah kaisar. Jika Anda memilih saya, tuanku, saya akan mengabdikan diri untuk melayani Anda. Tuan, saya Si Yushan, juga di panggung Puncak Dewa. Suara-suara itu berlanjut tanpa jeda saat dia berjalan. Kekuatan para tahanan tidak bisa diremehkan, dan setelah pelajaran baru-baru ini, mereka semua sangat ingin menyenangkan Shen Jun. Namun, Shen Jun belum menemukan individu yang dicarinya. Saat itulah Kyuhuda angkat bicara. Tuan, jika Anda mencari pengikut yang cakap, mengapa tidak mengunjungi lantai 5? Ada dalang sebenarnya yang dipenjara di sana. Ketertarikan Shen Jun terguncang. Lantai 5? Ada tingkat kelima di penjara kekaisaran ini? Memang. Jawab Kyuhuda sambil mengangguk. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi sebagai mantan penatua, saya pasti mengetahuinya. Pimpin jalannya, cepat! Desak Shen Jun. Kyuhuda menyetujuinya dan mereka bergegas menuju bagian dalam penjara. Segera, mereka berdiri di depan tembok batu. Kyuhuda meraba-raba, mengetuk dan menekan hingga sebuah batu bata surut dengan sekali klik. Roda gigi di dalam dinding mulai berputar, dan penghalang batu besar, yang beratnya ribuan pon, perlahan terangkat untuk memperlihatkan wajah sebenarnya dari lapisan kelima. Menuruni tangga, mereka mencapai bagian paling bawah penjara kekaisaran. Di sini, hanya ada satu sel. Di kedalamannya, penghuninya bukanlah seorang penjahat tertinggi atau seorang tetua yang berada di ambang kematian. Pemuda yang dipenjara di sini berada dalam kondisi yang mengerikan. Cahaya redup lampu menyinari kulit pucatnya yang mengerikan. Tubuhnya yang lemah penuh dengan bekas luka. Berbeda dengan narapidana lainnya, pemuda ini diikat dengan lebih dari selusin rantai besi setebal lengan, bahkan mulutnya ditutup dengan baja. Setelah mendengar pintu batu terangkat, dia mengangkat matanya sebentar untuk melihat, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Matanya sama sekali tidak memiliki kehidupan. Namun ketika Shen Jun melihatnya, kemarahan melonjak dalam dirinya. Tanah suci salju. Keberanian untuk menentang semua alasan. Untuk berpikir kamu telah memenjarakan bukan hanya satu, tapi 2 muridku. Pergi! Karena emosi, suara Shen Jun meninggi tajam. Selamatkan dia untukku. Ya, Tuan. Merasakan kegelisahan Shen Jun, Kyuhuda menahan diri untuk tidak bertanya dan langsung mengambil tindakan. Dia melepaskan ledakan kekuatan spiritual merah menyala, dan pintu besi padat itu meleleh menjadi genangan logam cair. Kyuhuda mempraktekkan dao api besar yang langka dan tangguh. Namun Shen Jun tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini saat dia melangkah ke dalam sel. Secara bersamaan, dia menghilangkan penyamarannya, memperlihatkan ciri aslinya. Itu di luar imajinasi Shen Jun. Bahkan murid ini, Gan Jiayu, telah jatuh ke tangan tanah suci. Gan Jiayu, peringkat ke-11 di antara murid-murid Shen Jun, adalah seorang praktisi dao besar yang sangat langka. Dao agung jiwa-jiwa mati. Jika seseorang menilai dari kecakapan bertarungnya saja, pemuda ini bisa jadi adalah yang paling tangguh di antara para pengikut Shen Jun. Memang, dao besar jiwa-jiwa mati menggunakan strategi yang mirip dengan gelombang besar prajurit. Pada tingkat kekuatan yang setara, bahkan raksasa seperti Shen Jun akan terkepung dalam pertempuran melawannya. Tidak terbayangkan tanah suci berhasil menangkapnya juga.
Shen Jun ingat dengan jelas terbaring di ranjang kematiannya, lumpuh, ketika anak laki-laki bodoh ini menangis tak terkendali di sampingnya, bersumpah untuk menggunakan teknik roh mati untuk membawa kembali. Tergerak oleh pengabdiannya, Shen Jun memberinya teguran terakhir. Teknik kebangkitan roh mati, terlepas dari kerumitannya, tidak akan pernah menghasilkan kebangkitan sejati, meskipun itu berhasil. Individu yang dibangkitkan tidak akan mengingat kehidupan masa lalunya dan akan mematuhi perintah orang yang menghidupkannya kembali. Secara sederhana, mereka tidak lebih dari zombie yang patuh. Gan Jiayu, anak malang itu, begitu diliputi kesedihan dan keputusasaan sehingga dia melontarkan omong kosong seperti itu. "Dasar hama kecil! Apa yang kamu lakukan di sini?" Shen Jun menerobos masuk ke dalam sel, mencabut moncong Gan Jiayu, dan memarahinya dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Hentikan omong kosong itu! Suatu hari nanti, aku akan keluar dan menghadapi tanah suci salju." "Hah?" Gan Jiayu, bahkan tanpa melihat ke atas, mulai melontarkan hinaan. Tapi dia berhenti di tengah omelannya. Ada yang tidak beres. Alamat ini, nada ini, suara ini. Semuanya terlalu familiar. Gan Jiayu mendongak tajam. Begitu matanya bertemu dengan mata Shen Jun, pemuda yang terbiasa berurusan dengan orang mati itu tiba-tiba diliputi emosi. "Guru! Guru!" Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. "Siapa lagi yang akan melakukannya?" Shen Jun balas membentak. "Selain aku, siapa lagi yang mau repot-repot datang ke tempat terkutuk ini hanya untuk menyelamatkan orang kecil sepertimu? Guru, akhirnya aku bertemu denganmu lagi." Gan Jiayu menangis sejadi-jadinya. Jika bukan karena rantai yang mengikatnya, dia pasti sudah melemparkan dirinya ke kaki Shen Jun. "Guru, apakah aku sedang bermimpi? Hiks, hiks, hiks. Guru, apakah Anda memiliki cambuk naga tinggi? Tolong, gunakan itu pada saya. Biarkan saya merasakannya, jadi saya tahu saya tidak sedang bermimpi." Air mata dan ingus Gan Jiayu bercampur di wajahnya saat dia menangis terengah-engah. Shen Jun tersenyum sedih dan memanggil cambuk naga tinggi. Melihat cambuk emas yang familiar, isak tangis Gan Jiayu semakin keras, dan keraguan yang masih ada pun menguap. Lupakan 800 tahun. Meskipun itu sudah 8.000 tahun, atau 80.000 tahun. Dia tidak akan pernah melupakan tampilan dan esensi dari cambuk naga tinggi. Gan Jiayu terus menangis saat Shen Jun berjongkok di hadapannya, dengan sabar menunggunya melepaskan emosinya yang terpendam. Sementara itu, Qiu Huda berdiri di luar sel, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak tahu siapa Gan Jiayu, dia juga tidak mengerti. Qiu Huda memahami pentingnya lantai 5 penjara kekaisaran. Mereka yang dikurung di sini merupakan ancaman terbesar bagi tanah suci salju. Bahkan dia, mantan tetua di level setengah kaisar, tidak pernah mengalami kondisi seperti itu. Beratnya ditahan di tingkat kelima sudah terbukti dengan sendirinya. Dan satu-satunya narapidana di tingkat ini sekarang ini berpegangan pada kaki tuan muda, memanggilnya guru. Qiu Huda kehilangan kata-kata. Dengan orang seperti apa dia bersekutu? Setelah Gan Jiayu kembali tenang, Shen Jun segera membebaskannya dari ikatannya. "Sudahlah," kata Shen Jun, membantunya berdiri dengan nada kesal. "Kebodohan apa yang kamu lakukan hingga membuatmu berada dalam cengkeraman tanah suci salju?" Bab 73, Kebodohan Besar. Gan Jiayu menyeka air mata dan lendir dari wajahnya, menundukkan kepalanya, dan dengan ragu-ragu berkata, "Tuan, ini, jika saya beritahu Anda, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri dan kemudian secara tidak sengaja tidak dapat keluar. Bisakah kamu bersikap lunak padaku ketika kamu memukulku?" Shen Jun terkejut dengan pernyataan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia datang dengan sukarela, dan kemudian dia tidak bisa keluar secara tidak sengaja? TASSSZZ. Tanpa ragu,
Shen Jun menyerang dengan cambuknya. Aduh! Aduh! Sakit sekali! Gan Jiayu berteriak kesakitan. Guru! Guru, izinkan saya menjelaskannya. Shen Jun kemudian meletakkan cambuknya dan mendengus. Jelaskan dirimu dengan benar. Ceritakan keseluruhan ceritanya. Ya, guru. Gan Jiayu yang tidak ingin dipukul lagi, segera berdiri, menyeka air matanya, dan menceritakan kejadian tahun itu. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Gan Jiayu telah berhasil maju ke tahap dewa, dan pemahamannya tentang dao jiwa mati semakin dalam. Pada saat itu, para ahli undead di bawah komandonya tidak lagi mencukupi kebutuhannya. Bersemangat untuk berkembang, dia berangkat menjelajahi dunia untuk mencari sisa-sisa ahli yang kuat. Namun hal seperti itu tidak mudah ditemukan. Setelah 7 atau 8 tahun pencarian tanpa hasil, Gan Jiayu belum menemukan apapun. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa lusinan ahli, termasuk beberapa setengah kaisar, dipenjarakan di penjara Kekaisaran Tanah Suci Salju tingkat keempat. Gan Jiayu langsung bersemangat. Sekelompok pakar setengah kaisar, dengan kekuatan mereka tersegel dan tidak bisa bergerak. Inilah sumber daya yang telah lama dia cari. Jika dia berhasil menyusup, kekuatannya pasti akan melonjak. Terlepas dari ambisinya, Gan Jiayu tidak memiliki kemampuan magis dan nasib baik seperti Shen Jun. Penjara kekaisaran dijaga ketat, tidak mungkin dia bisa menerobos masuk. Saat itulah pemuda itu mendapat ilham. Jika dia tidak bisa menyelinap masuk, mengapa tidak sengaja tertangkap? Maka dia bertindak. Sejak hari itu, Gan Jiayu merancang berbagai skema untuk memprovokasi Tanah Suci Salju. Dia mulai dengan menyergap tim transportasi mereka dan akhirnya menargetkan pejabat tinggi Tanah Suci. Dengan gerakan kurang ajar, dia langsung menyerbu ke gerbang Tanah Suci Salju. Berkat kekuatan jalan besar jiwa-jiwa mati yang luar biasa, Gan Jiayu masuk dalam daftar hitam Tanah Suci. Ketika 3 ahli setengah kaisar bergabung, Gan Jiayu dengan cepat dikalahkan dan kemudian dibawa ke penjara kekaisaran. Tapi apa yang dia tidak lihat adalah dia tidak akan ditempatkan di level keempat, melainkan level kelima. Selain itu, bukan tetua setengah kaisar yang menyegelnya, namun tetua tertinggi di tahap kaisar berdaulat yang secara pribadi mengambil tugas itu. Pada saat itu, semua rencana Gan Jiayu menjadi kacau balau. Metode pelepasan segel yang dia persiapkan sama sekali tidak efektif terhadap segel kaisar yang berdaulat. Maka, Gan Jiayu menghabiskan lebih dari 300 tahun terkurung di penjara kekaisaran tingkat kelima. Ketika kisah itu berakhir, Shen Jun tampak frustrasi. Apakah ini benar-benar murid yang saya latih? Memalukan, benar-benar memalukan. Dia tidak bisa menyusup, jadi dia menyerahkan dirinya begitu saja? Secara sukarela memasuki penjara kekaisaran di Tanah Suci orang lain? Apa yang dia pikirkan? Shen Jun tidak bisa berkata apa-apa lagi, pergelangan tangannya bergerak sekali lagi. TASSSZZ. Dia menyerang dengan cambuknya lagi. Orang bodoh seperti itu harus didisiplinkan. Meskipun mencambuk mungkin tidak membuat perbedaan, hal ini tetap harus dilakukan dan dilakukan dengan keras. Ah! Guru! Tolong, jangan lagi, guru! Itu menyakitkan. Ah! Sakit! Gan Jiayu meratap dengan menyedihkan dari penjara kekaisaran tingkat kelima. Saat Shen Jun semakin marah, suara sistem tiba-tiba bergema di benaknya. Ding dong, selamat atas reuni dengan muridmu. Kemajuan saat ini, 4/81. Ding dong, selamat telah menerima hadiah sistem, taumaturgi bersama. Tangan cambuk Shen Jun ragu-ragu sejenak. Berbagi taumaturgi? Hadiah macam apa itu? Sistem, apa itu taumaturgi bersama? Shen Jun bertanya dalam hati. Rincian dari taumaturgi bersama adalah sebagai berikut. Tuan rumah dapat memilih seorang murid dan menyalin kekuatan dao besar mereka selama 12 jam. Setelah menggunakannya sekali,
Anda harus menunggu masa cooldown 10 hari sebelum dapat digunakan kembali. Setelah mendengar ini, Shen Jun mengangkat alisnya karena tertarik. Hadiah yang luar biasa. Meniru dao besar orang lain pada dasarnya berarti meniru seluruh kekuatan tempur mereka. Satu-satunya kelemahannya adalah periode cooldown yang terlalu lama. Itu hanya bisa digunakan sekali setiap 10 hari, dan itu bertahan sehari penuh. Selain itu, subjek salinannya haruslah seorang murid yang telah dia temukan. Tuan rumah, apakah Anda ingin meniru dao hebat sekarang? Pilihan yang tersedia adalah dao besar mayat hidup, dao besar formasi, dao besar bangunan, dan dao besar pedang. Tidak, saya tidak akan mengulanginya sekarang. Mari kita bahas lagi dalam beberapa hari. Shen Jun dengan tegas memilih untuk menolak. Pernikahan Akbar Bai Lengge tinggal beberapa hari lagi. Ini bukan waktunya untuk mengeluarkan kemampuannya. Guru, tolong, ambil napas dan rileks. Gan Jiayu memohon, mendekati Shen Jun dengan senyum menenangkan. Meskipun saya telah dipenjara selama lebih dari 300 tahun, hal ini bukannya tanpa hasil. Keluarlah! Shen Jun menatapnya dengan tatapan kesal. Terdorong oleh sikap Shen Jun yang sedikit melunak, Gan Jiayu tersenyum sombong. Orang-orang bodoh di tanah suci salju hanya menyegel basis budidayaku. Sementara kultivasiku berkembang satu dalam 300 tahun ini, makhluk undiatku telah dengan rajin berkultivasi di ruang pemanggilan. Kemajuan mereka selama 3 abad ini sangatlah signifikan. Lagi pula, sejak ditangkap, aku bahkan mendapatkan maya dari 4 pakar setengah kaisar dan 20 pakar panggung dewa. Gan Jiayu jelas senang dengan dirinya sendiri. TASSSZZ. Shen Jun menyerang dengan cambuknya, menegurnya dengan dingin. Kamu adalah muridku, namun kamu bisa begitu bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika tanah suci salju memutuskan bahwa mereka tidak berguna bagimu dan mengubah dirimu menjadi undead? Dan mengapa kamu berpikir kamu perlu berada di tanah suci untuk menemukan roh undead yang kuat? Medan perang kuno, reruntuhan alam rahasia, sisa-sisa kekuatan lama, ada banyak tempat yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa itu tidak cukup, ha? Anak laki-laki itu jelas tidak menggunakan kepalanya. Ya, Anda benar sekali, Guru. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, tidak akan pernah lagi. Gan Jiayu dengan cepat mengakui, menundukkan kepalanya mengakui kesalahannya. Sejujurnya, dia sadar betul bahwa tempat-tempat yang telah diperingatkan kepadanya adalah tempat persembunyian jiwa-jiwa mati yang dia cari. Tetapi pada saat itu, kekuatannya tidak mencukupi. Seandainya dia bertemu dengan jiwa-jiwa mati yang tangguh di sana, dia tidak hanya akan gagal menaklukkan mereka, namun keselamatannya sendiri juga akan terancam. Tentu saja, pemikiran ini terbatas pada privasi pikirannya sendiri. Menyuarakan mereka pasti akan berujung pada hukuman cambuk lagi. Shen Jun tidak mau menegurnya lebih jauh. Ada masalah yang lebih mendesak yang dihadapi. Setelah membebaskan Gan Jiayu dari ikatannya, dia menceritakan secara singkat akan cobaan berat yang dialami Bai Lengge. Setelah mendengar kisah tersebut, sikap Gan Jiayu yang sebelumnya takut digantikan oleh kemarahan yang membara. Kekuatan spiritual roh kematiannya tanpa sadar melonjak, membuat seluruh tingkat kelima penjara kekaisaran menjadi dingin. Raungan kemarahannya begitu menggelegar sehingga bahkan narapidana di tingkat 4 pun bisa mendengarnya dengan jelas. Sialan tanah suci salju! Mengurungku adalah satu hal, tapi menyentuh adik perempuanku? Aku bersumpah, aku akan memusnahkan kalian semua dan mengubahmu menjadi makhluk undead. Tatapan Gan Jiayu sedingin es, niat membunuhnya mencapai langit. Pernikahan? Acara yang menggembirakan? Kedengarannya lebih seperti pemakaman. Aku akan menyuruh semua orang di tanah suci salju mengenakan kain kabung dan abu untuk berkabung. Cukup. Selah Shen Jun dengan dingin. Fokuslah untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, baru kita bisa mengatasi masalah ini. Dengan ledakan yang menggema, sebuah bak kayu besar, berukuran panjang dan lebar 30 kaki,
muncul entah dari mana, penuh dengan cairan emas dari air kolam pencapaian surga. "Kamu punya waktu 10 hari," kata Shen Jun. "Dengan cara apapun yang diperlukan, teroboslah ke tahap setengah kaisar." Bab 74, Kultivator Pedang Setengah Kaisar. Gan Jiayu dan Qiu Huda sama-sama menatap dengan kagum pada tong kayu besar di depan mereka. Qiu Huda, yang mengenali kualitasnya ketika melihatnya, tahu bahwa cairan emas yang melimpah itu tidak lain adalah air kolam pencapaian surga. Dia tercengang. Gan Jiayu, sebaliknya, tidak tahu apa itu kolam pencapaian surga, apalagi nilai air emas di hadapannya. Namun, dia telah ditugaskan oleh Shen Jun untuk naik status setengah kaisar hanya dalam 10 hari. Sepertinya itu suatu hal yang mustahil. Meskipun dia telah mencapai tahap puncak dewa lebih dari 300 tahun yang lalu, tahun-tahun pemenjaraannya telah menghabiskan kekuatan spiritualnya, dan dia memerlukan waktu hanya untuk memulihkan diri. Menerobos adalah masalah lain. "Guru!" Wajah Gan Jiayu menunjukkan gambaran kesengsaraan saat dia mencoba bernegosiasi dengan Shen Jun. "Bisakah Anda memperpanjang tenggat waktu? Saya benar-benar..." Dia terpotong di tengah kalimat saat Shen Jun mencengkram tengkuknya. Mengangkat Gan Jiayu dengan mudah, dia menjatuhkannya ke dalam kolam. Meneguk, teguk, "Guru! Mas Hei! Hei, hei, hei! Ada apa dengan air ini?" Setelah menelan beberapa suap air kolam pencapaian surga, Gan Jiayu mulai menyadari sifat ajaib dari cairan emas. Apa substansi ilahi ini? Tidak hanya konsentrasi energi spiritualnya yang sangat tinggi, tetapi juga mengandung jejak sama ritma dao agung, terendam dalam tong, meridian Gan Jiayu, yang kering selama 1 abad, dengan cepat diisi kembali dengan kekuatan spiritual. Dia bahkan membuat kemajuan. Sensasi yang luar biasa ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mendebarkan. Dengan banyaknya cairan spiritual yang dimilikinya, 10 hari terasa seperti perkiraan yang berlebihan. 7 hari, tidak, dia merasa bisa menembus peringkat setengah kaisar hanya dalam 6 hari. Begitu Shen Jun melepaskannya, Gan Jiayu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk bersila di dalam tong dan mulai berkultivasi. Shen Jun melihatnya, mengangguk setuju. Si kecil ini mungkin bukan yang paling tajam, tetapi dedikasinya terhadap budidaya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara itu, Qiu Huda menyaksikan dengan iri ketika hampir 1000 kilogram air kolam pencapaian surga berkilauan di hadapannya. Dia mengira tuan muda telah bermurah hati dengan bagiannya. Tapi, dibandingkan dengan tong yang sangat besar ini, itu hanyalah setetes air di dalam ember. "Jangan mengingini apa yang kamu lihat sekarang. Dedikasikan dirimu pada pelayananmu, dan kamu akan mendapat imbalan yang besar," kata Shen Jun dengan pandangan meremehkan. "Pertama, bantu aku membersihkan para tahanan di lantai 4. Setelah itu, kamu akan punya waktu untuk memulihkan diri." "Ya!" Qiu Huda langsung bersemangat. Bersama-sama, mereka menaiki tangga dan kembali ke lantai 4. Shen Jun telah belajar banyak tentang para tahanan dari Qiu Huda. "Qiu tua, apakah ini pria yang kamu sebutkan?" Berdiri di depan sel terdalam di lantai 4, Shen Jun bertanya. "Memang benar, itu dia," jawab Qiu Huda dengan hormat. "Tuan muda, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi pria ini, Zhao Mingchuan, adalah ahli setengah kaisar yang berspesialisasi dalam dao agung pedang. Tingkat kultivasinya sebanding dengan saya, namun kecakapan tempurnya jauh melebihi saya. Aku hadir saat tanah suci salju mengepungnya. Aku melihatnya seorang diri bertarung melawan 3 kultivator setengah kaisar selama 3 hari berturut-turut tanpa goyah, seperti inkarnasi dewa. Pada akhirnya, dibutuhkan intervensi langsung dari kaisar yang berdaulat untuk menaklukkannya. Dia juga termasuk orang yang paling lama di penjara di lantai 4 ini, telah dikurung selama lebih dari 1400 tahun. Shen Jun mengangkat alisnya sebagai jawaban. 1400 tahun? Itu adalah angka yang sangat mengejutkan.
untuk tidak kehilangan kewarasannya atau bunuh diri di tempat yang suram dan tanpa cahaya. Ketabahan mentalnya sungguh terpuji. Terlebih lagi, saat Shen Jun melewati selnya sebelumnya, kultivator pedang itu tetap diam. Shen Jun bahkan mengira dia sudah mati. Tanpa ragu sedikit pun, Shen Jun membuka pintu sel dan mendekati pria itu. "Apakah kamu Zhao Mingchuan?" Baru pada saat itulah praktisi pedang tangguh itu mengangkat kepalanya untuk menatap Shen Jun untuk pertama kalinya. Meski dikurung selama 1400 tahun, matanya masih tajam dan tegas. "Nak, lanjutkan ke yang berikutnya." Kata-kata pertama Zhao Mingchuan mengejutkan Shen Jun. "Tanah suci salju telah memenjarakanku selama 1400 tahun. Saya tidak punya niat untuk melayani mereka. Bahkan jika kamu berhasil membebaskanku, aku tidak akan berhutang budi padamu. Jangan buang waktumu. Cobalah orang lain." Dengan kata-kata itu, Zhao Mingchuan menundukkan kepalanya sekali lagi, tidak melirik Shen Jun lagi. Senyuman terlihat di bibir Shen Jun. Memukau. Pria ini sungguh menakjubkan. Dia cukup tertarik dengannya. Shen Jun tahu bahwa Zhao Mingchuan tidak meremehkannya, juga tidak bermaksud tidak hormat. Dia hanya sangat bangga dan angkuh dengan diri sendiri. Shen Jun selalu menyukai karakter seperti itu. Selain itu, ini adalah praktisi pedang tingkat setengah kaisar. Dalam hal kecakapan tempur, penguasaan pedangnya bahkan sedikit melampaui kemampuan pedang Li Qinglian. Dia adalah seseorang yang harus direkrut oleh Shen Jun. Bertekad, Shen Jun menghunus pedang berkualitas tinggi. Dengan beberapa gerakan cepat, pedang berharga itu memotong 4 rantai kokoh. Zhao Mingchuan, yang sekarang bebas, tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya dan menatap Shen Jun lagi. "Apa maksudmu? Sudah kubilang, aku tidak akan menerima bantuanmu, aku juga tidak akan menjadi pelayanmu. Aku tidak pernah mengatakan aku di sini untuk menyelamatkanmu." Jawab Shen Jun sambil tertawa kecil, melemparkan pedang panjang itu ke tanah. "Ambil dan lawan aku. Kamu masih di bawah segel, dan aku tidak akan menggunakan kekuatan spiritual. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang adil. Kalahkan aku, dan aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi juga membantumu membalas dendam terhadap tanah suci salju. Tetapi jika kamu kalah, seperti yang lainnya, kamu akan bersumpah darah dan mengabdi padaku selama 10 tahun. Sejak Shen Jun menjatuhkan pedangnya, tatapan Zhao Mingchuan tertuju pada pedang yang berkilauan itu. Setelah lama menatap, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. "Anak muda, apakah kamu serius?" Shen Jun menyeringai, dengan nada mengejek menjawab. "Ada apa? Takut memegang pedang setelah lebih dari 1 milenium?" Zhao Mingchuan tertawa terbahak-bahak, mengambil pedang panjang dari tanah, dan dengan terampil memutarnya, menciptakan gerakan yang mengesankan. Benar-benar cocok untuk ahli pedang tingkat setengah kaisar. Selama lebih dari 1400 tahun, dia tidak menggunakan pedang, namun keahliannya tetap tak tertandingi. Kekuatan pedangnya terukir di tulangnya. "Ayo!" Zhao Mingchuan berteriak sambil tertawa terbahak-bahak. "Kalahkan aku, dan hidupku adalah milikmu." Shen Jun hanya tersenyum lagi, tidak memberikan jawaban. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang yang sama muncul. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya. Bilahnya turun dengan kuat, membelah udara. Dentang-dentang-dentang-dentang. Dalam sekejap, keduanya terkunci dalam pertarungan, bilah pedang berkedip dan suara baja di atas baja berdering tanpa henti. Qiu Huda dengan cepat keluar dari sel untuk memberi mereka ruang. Saat dia menyaksikan 2 pedang panjang menari di hadapannya, Qiu Huda benar-benar terkejut. Dia memiliki pengetahuan langsung tentang penguasaan pedang Zhao Mingchuan pedang kelas dunia. Tapi bagaimana mungkin tuan muda itu bisa menandinginya pukulan demi pukulan? Sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah tuan muda juga seorang praktisi pedang? Dan masih ada lagi.
Dengan persepsi tajam dari setengah kaisar, Qiu Huda menyadari sesuatu yang menakjubkan. Shen Jun, sang tuan muda, bahkan tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Siapa sebenarnya tuan mudanya ini? Bab 75, Badai akan datang. Sel-sel di lantai 4 sempit, tidak memberikan ruang untuk menghindari serangan pedang yang kuat. Satu-satunya pilihan mereka adalah menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Filosofi pedang selalu tentang kemajuan tanpa henti. Zhao Mingchuan menggunakan pedangnya dengan prinsip ini. Teknik Shen Jun bahkan lebih tegas. Dengan setiap ayunan, dia bertekad untuk menghadapi resiko besar. Jika lawannya menghindar, dia akan langsung melanjutkan dengan serangan kedua. Jika lawannya memblokir, dia akan membelah musuh dan senjatanya menjadi dua. Anak muda, keterampilan pedangmu sangat mengesankan. Zhao Mingchuan berteriak, menerjang ke depan dengan tebasan horizontal lainnya di pinggang. Shen Jun, tanpa rasa takut, mencengkram pedangnya secara terbalik dan menusukkannya dengan kejam ke bawah. Dentang. Cincin baja bening bergema di dalam sel saat kedua pedang terkunci di jalan buntu di sisi Shen Jun. Tidak ada yang bisa maju 1 inci pun, dan Shen Jun juga tidak bisa menangkis musuhnya. Tidak buruk untuk orang tua, kamu masih punya banyak kekuatan. Komentar Shen Jun, urat lehernya menonjol, namun ejekannya tetap tanpa henti. Sekali lagi! Zhao Mingchuan meraung, mencabut pedangnya dan melangkah mundur sebelum melompat ke depan lagi. Dentang, dentang, dentang. Kilatan pedang yang menyilaukan pun terjadi. Kekuatan sisa duel mereka mengukir lusinan tanda pedang yang padat dan bervariasi di dinding besi hitam. Bahkan rantai besi kokoh di lantai hancur berkeping-keping karena pertukaran sengit mereka. TRANGGGG. Kedua pedang perkasa itu berbenturan dengan keganasan. Dampaknya membuat Zhao Mingchuan tersandung mundur 3 langkah, tangannya berdenyut kesakitan. Namun Shen Jun hanya mundur setengah langkah. Dalam beberapa saat saja, mereka telah bentrok dalam berbagai pertukaran. Meskipun dia adalah praktisi pedang setengah kaisar, Zhao Mingchuan tidak hanya gagal mendominasi, tetapi juga secara konsisten dikalahkan. Namun dia tetap tenang, tanpa rasa frustrasi atau kemarahan. Pandangan suram di matanya telah lenyap, digantikan oleh gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Anak muda, bolehkah aku mengetahui nama gurumu? Mata Zhao Mingchuan berbinar saat dia bertanya dengan antusiasme yang tak terbatas. Siapakah sosok tangguh itu yang mampu membimbing pahlawan muda seperti Anda? Saya tidak berasal dari sekolah apapun, tidak ada garis keturunan, saya belajar secara otodidak. Shen Jun menjentikan pedangnya dengan penuh gaya dan bertanya dengan dingin. Apakah kita masih bertarung? Atau kamu siap untuk menyerah? Jika tidak, segera akui kekalahan. Hahaha. Zhao Mingchuan bukannya tersinggung, malah tertawa. Dia menyatakan sambil tertawa lebar. Anak muda, aku bukan tandinganmu. Tapi sebelum aku mengaku kalah, aku ingin menyaksikan kekuatan penuhmu. Shen Jun terdiam, senyumnya melebar. Dia menyelipkan kaki kanannya ke belakang setengah langkah, ujung pedangnya melayang dekat pipinya. Maumu? Bang! Dia menginjakkan kaki kanannya ke bawah, membuat pecahan besi yang berserakan di tanah beterbangan. Shen Jun maju, mengangkat pedang panjangnya ke atas kepalanya, dan berteriak. Pedang itu! Penguasa tertinggi di antara senjata! Hanya pedang itu yang mampu menahan serangan 1000 pasukan. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, dia juga tidak menggunakan mantra atau teknik magis apapun yang mengesankan. Tidak ada kecepatan yang menyilaukan, tidak ada cahaya pedang besar yang membentang puluhan kaki. Itu hanyalah tebasan vertikal biasa. Namun Zhao Mingchuan harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini, tanpa keraguan, adalah tebasan terkuat yang pernah dia saksikan. Pedang ini tidak dapat dihentikan. Pedang ini bisa menghancurkan pasukan. Inti dari dao besar pedang,
Dominasi yang terkandung dalam satu karakter, Ba, ditampilkan secara penuh dan jelas dalam serangan tunggal ini. Menyaksikan tebasan ini, Zhao Mingchuan tersenyum tipis. Dia sangat yakin. Tingkat penguasaan tebasan ini jauh melampaui pemahamannya sendiri tentang dao besar pedang. Zhao Mingchuan bahkan tidak berusaha memblokirnya. Dia tahu itu akan sia-sia. Lawannya hanya akan membelah senjatanya dan dirinya sendiri. Dalam menghadapi tebasan yang mendominasi dan tak tertandingi, senjata di tangannya sama saja dengan besi tua. Mengundurkan diri, Zhao Mingchuan menutup matanya dan membuka tangannya lebar-lebar, siap menerima tebasan sengit seolah menyambutnya ke dalam pelukannya. Melihat ini, senyuman Shen Jun semakin terlihat. NG. Bila yang berkilauan itu berhenti hanya setengah inci dari leher Zhao Mingchuan, penghentian mendadak itu menyebabkan bilahnya berdengung, mengirimkan sensasi kesemutan ke dalam hati para penonton. Bahkan Qiu Huda, yang hanya mengamati pertempuran dari ambang pintu, mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Ya ampun, ini menakutkan. Sebelum Shen Jun bisa menyarungkan pedangnya, Zhao Mingchuan sudah berlutut dengan bunyi gedebuk. Saya, Zhao Mingchuan, selanjutnya berjanji setia kepada Anda sebagai tuan saya. Mulai hari ini, aku adalah pedang yang dipegang oleh tuan muda. Selama tuan itu hidup, pedang itu tetap ada. Jika tuannya binasa, maka pedang itu juga tidak akan ada. Saat dia menyatakan ini, Zhao Mingchuan bersiap mengeluarkan esensi darah hatinya untuk bersumpah darah. Tapi Shen Jun melangkah maju dan menghentikannya. Melihat ekspresi bingung Zhao Mingchuan, Shen Jun berbicara dengan tegas. Tidak perlu melakukan itu. Fokuslah pada penyembuhan lukamu. Zhao Mingchuan terdiam, kekagumannya pada Shen Jun semakin dalam. Shen Jun tersenyum meyakinkan dan menepuk bahunya, lalu sekali lagi menggunakan tekniknya untuk melarutkan segel di dalam tubuh Zhao Mingchuan. Selanjutnya, dia mengeluarkan satu lagi ember besar air kolam pencapaian surga. Mata Qiu Huda hampir keluar dari kepalanya saat melihat air keemasan yang berkilauan. Ember demi ember mungkinkah tuan muda itu benar-benar memindahkan seluruh kolam pencapaian surga ke sini? Tentu saja Qiu Huda hanya bercanda pada dirinya sendiri. Gagasan memindahkan seluruh kolam pencapaian surga? Terdengar mustahil baginya. Shen Jun bergegas keluar dari sel, memberi isyarat. Ayo, kita periksa yang lain. Secara bersamaan, dia mendorong kedua murid yang menjaga gerbang di ruang gudang. Tingkatkan kecepatannya. Kita kehabisan baro. Tidak peduli bagaimana tampilannya, pastikan saja ukurannya cukup besar dan tidak bocor. Kalian berdua sedang bersusah payah hanya membuat beberapa barel. Apakah kamu ingin merasakan cambuk itu lagi? Karena ketakutan, kedua penjaga gerbang itu bergidik dan dengan cepat mempercepat pekerjaan mereka. Celakalah aku, apa yang sedang terjadi? Kami sedang menjaga gerbang, lalu entah dari mana, kami disergap. Dibuang di tempat terkutuk ini, terkena cambuk emas. Baru saja pulih dari pemukulan, kami mulai bekerja membersihkan. Dan sekarang, yang paling penting, kita diharapkan melakukan pekerjaan pertukangan, membuat tong-tong besar. Apa yang telah kita lakukan sehingga pantas menerima ini? Keluh mereka berdua. Setelah berhasil mengendalikan Qiu Huda dan Zhao Mingchuan, segalanya berjalan lebih lancar. Para tahanan lain langsung bersumpah darah, takut jika mereka ragu-ragu, Shen Jun akan berubah pikiran. Mereka semua sangat ingin mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka dan melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Dengan adanya peluang seperti ini, siapa yang tidak akan memanfaatkannya? Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun tanpa akhir yang dihabiskan di penjara kekaisaran, menjalani 10 tahun sebagai pelayan tampaknya sepele. Dalam waktu singkat, setiap tahanan di penjara kekaisaran tingkat keempat dibebaskan. Lusinan tong kayu berisi air kolam pencapaian surga dibagikan ke sel mereka. Pengungkapan bahwa ini adalah air kolam pencapai surga yang terkenal membuat semua orang tercengang. Ini adalah harta karun yang sangat sakral sehingga bahkan tanah suci salju pun memujanya sebagai artefak dewa.
Tuan muda ini membagikannya seolah-olah itu sama seperti kubis. Sanjungan dan pujian yang menjilat memenuhi udara tanpa henti. Di hari-hari berikutnya, ketenangan sekali lagi menyelimuti penjara kekaisaran tingkat keempat. Setiap orang memenamkan diri dalam tong besar air kolam pencapaian surga, berusaha memulihkan kekuatan dan meningkatkan budidaya mereka. Shen Jun sendiri masuk kembali ke ruang gurun, tenggelam di kedalaman kolam pencapaian surga yang baru, di mana dia duduk bersila di atas lempengan batu emas untuk bercocok tanam. Dengan manfaat gabungan dari peningkatan 10 kali lipat dalam kecepatan kultivasi, seni penciptaan Kearek, kolam pencapaian surga, dan lempengan batu misterius, ranah Shen Jun meroket dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, suasana tegang di tanah suci salju berangsur-angsur menghilang. Murid-murid dari segala penjuru mulai mempersiapkan pernikahan akbar itu, menghiasi tanah suci dengan lentera dan spanduk yang meriah, semuanya dipenuhi warna merah cerah, menandakan kegembiraan dan perayaan. Tempat itu hidup dengan kegembiraan dan aktivitas. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, badai yang akan melanda seluruh tanah suci salju diam-diam muncul di bawah kaki mereka. Bab 76. 3 Penguasa. 12 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari pernikahan akbar pun tiba. Tanah suci salju tidak mengeluarkan biaya apapun untuk acara ini, dan semua kekuatan terkemuka di domain reruntuhan surgawi mengirimkan delegasi untuk memberikan ucapan selamat. Di hari pernikahannya sendiri, para tamu berdatangan dalam arus yang tiada henti. Tim telah berdatangan terus-menerus sejak malam sebelumnya, dan kerumunan orang hampir menghancurkan gerbang besar tanah suci salju. Yo, kalau bukan Tuan Balai Singa Emas. Kebetulan sekali. Kali ini kamu membawa cukup banyak orang. Aku penasaran dengan hadiah ucapan selamat yang sudah kamu siapkan. Hei, bukankah itu Master Sekte Awan Ungu? Lama tidak bertemu. Sekadar peringatan, jangan coba-coba mengorek informasi apapun tentang hadiahku. Kamu akan mengetahui apa itu saat pernikahan tiba. Hahaha. Hei, temanku, kamu membuatku merasa seperti orang luar. Biar ku beritahu, Rumah Seribu Burung telah menyiapkan Ganoderma tingkat abadi. Mereka berencana untuk mengungguli kita semua di pesta pernikahan. PVFT, Rumah Seribu Burung menggosok tanah suci dengan cara yang salah beberapa hari yang lalu. Mengalahkan kami? Mereka praktis bergegas untuk menebus kesalahannya. Hei, ngomong-ngomong, apakah ada yang tahu identitas mempelai wanita? Menikah dengan putra suci, dia pasti bukan wanita biasa. Tapi kenapa kita belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku juga belum pernah mengetahui nama mempelai wanita. Dia mungkin pewaris tersembunyi dari suatu kekuatan besar. Pada jamuan makan di luar ruangan, para pemimpin kekuatan besar, yang bosan, mulai bertukar informasi. Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta, termasuk lebih dari 70 pakar panggung dewa dan lebih dari selusin setengah kaisar. Sedangkan untuk leluhur, kekuatan apapun yang dipimpin oleh leluhur tidak akan repot-repot melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk menyanjung tanah suci salju. Namun demikian, hanya tanah suci salju yang bisa menjadi tuan rumah acara luar biasa ini di seluruh wilayah reruntuhan surgawi. Bawahan dan murid yang dibawa oleh para pemimpin ini berjumlah ribuan. Namun mereka yang berstatus lebih rendah tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki pusat perjamuan. Mereka harus puas dengan tetap berada di pinggiran, mengambil bagian dalam pesta dari sisi luar, dan menambah suasana. Pada saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk jamuan makan. Semua mata tertuju untuk melihat apa yang terjadi. Seorang pemuda yang sangat tampan berdiri di sana, memancarkan rasa percaya diri. Auranya menunjukkan bahwa dia berada di tingkat ke-8 tahap meditasi, yang tampaknya merupakan individu yang paling sedikit dikultivasikan. Namun, pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia berdiri tegak, memancarkan kepercayaan diri tanpa usaha yang mengungkapkan banyak hal tentang asal-usulnya yang luar biasa. Dan di belakangnya, secara mengesankan, mengikuti 3 ahli setengah kaisar. Ketiganya berdiri setengah langkah dengan hormat di belakangnya,
menunjukkan kemungkinan besar mereka adalah bawahan atau pembantunya. Seorang pemuda di tahap meditasi tingkat 8 dengan 3 ahli setengah kaisar sebagai pengiringnya? Pikiran itu menimbulkan keheranan di antara kerumunan yang mulai berspekulasi tentang identitasnya. Dia bisa saja merupakan keturunan sekte tersembunyi atau mungkin putra suci dari tanah suci lain. Anehnya, di antara ratusan orang yang berkumpul, tidak ada satu orang pun yang bisa mengenalnya. Ketiga pelayan setengah kaisar di belakang pemuda itu, wajahnya dikaburkan oleh mantra dewa, hingga menambah misteri. Bagaimanapun juga, pertunjukan seperti itu tidak bisa diabaikan oleh tanah suci salju. Segera, seorang pengikut di puncak tahap petapa agung mendekat dengan pertanyaan penuh hormat. Bolehkah saya mengetahui kekuatan apa yang diwakili oleh tuan muda ini di acara ini? Mohon pencerahannya agar saya dapat mengumumkan kedatangan Anda. Shen Jun tidak terafiliasi dengan sekta atau faksi apapun, saya datang hanya untuk memberikan penghormatan. Jawab Shen Jun, tatapannya tidak pernah tertuju pada petugas melainkan mengamati ruangan. Apakah ada masalah? Apakah pernikahan ini mengecualikan kultivator mandiri? Seorang kultivator independen di tahap meditasi tingkat 8 yang memimpin 3 pelayan setengah kaisar. Kisah seperti itu sepertinya tidak masuk akal. Tampaknya pemuda dengan latar belakang mengesankan ini lebih suka merahasiakan identitasnya. Petugas dari tahap petapa agung dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Tidak sama sekali. Tolong, tuan muda, masuklah. Izinkan saya menunjukkan jalannya. Dengan itu, Shen Jun dan rombongan mengikuti petugas tersebut ke aula. Sikap berani dan status misterius Shen Jun dan rekan-rekannya membuat semua tamu di acara tersebut secara naluriah memberi mereka perhatian luas. Meskipun pemuda itu memiliki latar belakang yang luar biasa, kesombongannya terlihat terlalu berlebihan. Pertimbangkan fakta bahwa dia berada dalam wilayah gerbang gunung orang lain. Dia berpose di depan tanah suci. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa berjalan bebas dari hukuman hanya karena dia mendapat perlindungan dari 3 ahli setengah kaisar? Hanya karena memiliki 3 kaisar. Jika dia berhasil membuat kesal kaisar, apakah mereka akan peduli siapa dia? Mereka akan langsung menjatuhkannya. Di wilayah kehancuran surgawi, apakah ada kekuatan yang tidak berani diprovokasi oleh tanah suci salju? Karena alasan ini, faksi yang datang untuk menyanjung tanah suci menghindari Shen Jun dan rombongannya. Shen Jun tidak memedulikan orang-orang yang tidak penting ini. Perhatiannya tertuju pada jarak sepanjang waktu. Gadis itu, Bai Lingge, dia pasti sudah berada di dalam sekarang, kan? Tunggu saja, aku akan menyelamatkanmu dalam waktu singkat. Ketiganya duduk di meja kosong. Gan Jiayu, dengan nada berbisik dan cemas, berkata, Guru, mengapa kita masih duduk di sini? Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita mungkin malah akan membantu adik perempuan junior kita merusak dirinya di malam pernikahannya. Sementara para kaisar itu belum muncul, ayo kita bergerak. Beberapa orang lemah di sekitar kita ini bahkan tidak cukup untuk aku kalahkan sendirian. Ayo cepat selamatkan adik perempuan kita dan pergi dari sini. Diam! Bentak Shen Jun dingin. Kamu datang ke tanah suci untuk menciptakan kekacauan, dan kamu berpikir untuk membiarkan ketiga kaisar itu melarikan diri? Apakah kamu tidak punya ambisi? Kata-kata Shen Jun terdengar jelas di telinga teman-temannya. Mendesis. Ini bahkan bukan pembicaraan manusia. Untuk menimbulkan masalah di tanah suci dan kemudian mempertimbangkan untuk membiarkan kaisar. Dan dituduh kurang ambisi? Oh, tuan muda yang terkasih, Anda meminta hidup kami. Setelah menghilangkan kegugupannya, Qiu Huda mengumpulkan keberanian dan berkata sambil tersenyum paksa. Tuan muda, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi 2 tetua tertinggi dan penguasa suci tanah suci salju semuanya berada di level kaisar yang berdaulat. Kami bukan pengecut, tapi menghadapi ketiga penguasa ini, kami benar-benar kalah. Pernyataan Qiu Huda tentu masuk akal. Meskipun gelar kaisar yang berdaulat dan setengah kaisar hanya berbeda 1 kata, kesenjangan kekuatan mereka sangat besar
mirip dengan perbedaan antara awan dan lumpur. Apa istimewanya seorang kaisar yang berdaulat? Apakah mereka benar-benar mengesankan? Shen Jun memandang ketiganya dengan pandangan meremehkan dan berbicara dengan kesal. Kalian bertiga memiliki bakat luar biasa, dan dengan kekayaan di pihak kalian, hanya masalah waktu sebelum kalian naik ke alam kaisar yang berdaulat. Meringkuk sekarang hanya akan mengarahkan pada kalian kematian di tangan iblis batiniahmu. Saat penguasa tak berharga itu tiba, aku akan kalahkan 2 di antara mereka. Yang terakhir akan menjadi latihan bagi kalian bertiga untuk menaklukkan iblis dalam diri kalian. Ketiganya terkejut. Apa yang dia katakan? Apa yang baru saja dikatakan tuan muda kita? Kalahkan 2 penguasa? Tidak, tunggu, kalahkan 2 penguasa tak berharga? Saling bertukar pandang, mereka dipenuhi dengan campuran emosi, tercermin di keenam mata mereka. Saat keempatnya mendiskusikan pedang, semua tamu telah berkumpul. Perjamuan pernikahan akan segera dimulai. Shen Jun menyesap tehnya dan bergumam. Mereka sudah tiba. Tapi pengumumannya tidak diperlukan. Semua orang tahu siapa yang datang. Bahkan tanpa memperhatikan mereka. Kehadiran mendominasi yang mencemooh semua yang ada di bawah langit telah menyelimuti seluruh area. 3 penguasa. Mereka telah tiba secara langsung. Bab 77. Bang! 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 3 pelangi ilahi jatuh dari langit, dan ketika cahaya yang bersinar memudar, 3 sosok yang mengesankan muncul. Mereka berdiri dalam formasi segitiga. Dengan pemimpinnya tidak lain adalah penguasa suci tanah suci salju. Mengapitnya adalah leluhur dan tetua agung yang terhormat. Dengan kedatangan ketiga leluhur, suasana pesta pernikahan pun melonjak. Para pemimpin dari berbagai faksi bangkit, tepuk tangan meriah. Yang Mulia Suci kemudian upacara basa-basi dan memberikan hadiah kepada negara-negara besar. Setelah formalitas selesai, hadiah dalam berbagai ukuran telah terkumpul menjadi sangat besar. Pembawa acara di Tanah Suci Salju mengucapkan terima kasih kepada para tamu, menyiapkan panggung bagi para pemeran utama pernikahan untuk masuk. Pengantin wanita berkerudung dengan kain merah, pakaiannya lengkap dengan mahkota burung phoenix dan jubah menjuntai, kecantikannya tak tertandingi. Namun di balik tabir perayaan itu, wajah Bai Lengge terukir kesedihan. Dia telah memutuskan untuk menemui ajalnya di altar merah tua yang megah ini. Kesabarannya bukannya tanpa tujuan. Dia bermaksud membalas dendam pada tanah suci salju sebelum kematiannya. Bayangkan skandalnya, di pernikahan akbar di tanah suci salju, pengantin wanita melakukan serangan mematikan, membunuh putra suci. Pada akhirnya, kedua mempelai binasa di platform pernikahan mereka. Bukankah berita seperti itu akan sangat mengejutkan? Tanah suci salju, Anda akan melihat bahwa saya, Bai Lengge, bukan sekadar mainan yang Anda tindas. Dengan pemikiran ini, Bai Lengge naik ke platform pernikahan yang megah. Upacara pemberian penghormatan akan segera dimulai. Bai Lengge, sementara itu, mengepalkan jarum panjang yang tersembunyi di lengan bajunya. Di tepi peron, seorang tetua setengah kaisar yang mengenakan jubah merah cerah berseru dengan gembira. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Serang sekarang! Shen Jun menghancurkan meja dengan satu pukulan telapak tangan dan melayang ke udara. Bang! 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 Dalam sekejap, rentetan bunyi gedebuk bergema. Para penjaga elit tanah suci yang mengawal Bai Lengge diledakkan dalam sekejap. Shen Jun sendiri mendarat dengan cekatan di hadapan Bai Lengge, dengan cepat menariknya ke tempat aman di belakangnya. Qiu Huda, Zhao Mingchuan, dan Gan Jiayu berniat mengelilingi Bai Lengge. Tiba-tiba, pesta pernikahan yang riuh itu menjadi sunyi. Mata semua orang membelalak kaget. Mereka sebelumnya menganggapnya hanya sombong. Siapa sangka mereka begitu ceroboh dengan hidupnya sendiri? Kakak, ini adalah wilayah tengah tanah suci salju. 3 penguasa sedang mengawasi di sana.
Mereka berseru tak percaya. Banyak yang begitu ketakutan hingga mati rasa. Mereka tidak pernah bisa membayangkan seseorang berani merebut pengantin wanita di bawah pengawasan 3 penguasa tanah suci salju. Keberanian seperti itu tidak ada bandingannya di seluruh wilayah kehancuran surgawi. Saat itu, keterkejutan penonton bercampur dengan sentuhan kekaguman. Sementara itu, di tanah suci salju, ekspresi ketiga penguasa menjadi gelap saat mereka bangkit. Dengan adanya semua kekuatan penting dari domain reruntuhan surgawi, tindakan gegabah apapun dapat merusak prestais tanah suci salju. Jadi, mereka menunggu, sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang bodoh yang kurang ajar ini selanjutnya. Hadirin sekalian, maafkan saya, tapi pernikahannya dibatalkan, kata Shen Jun, membelakangi Bai Lingge, sambil tersenyum ke arah kerumunan yang berkumpul. Aku harus membawa pengantin ini bersamaku hari ini. Wow! Itu memang perampokan pengantin. Meski terjadi kekacauan, keingintahuan para tamu tetap tergugah, semangat bergosip mereka berkobar karena kejadian yang mendebarkan ini. Siapa yang tidak ingin mempelajari kehebohan ini secara spesifik? Setelah mendengar suara Shen Jun, tubuh halus Bai Lingge terlihat bergetar. Dengan gerakan cepat, dia merobek kain merah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan pipinya yang berlinang air mata. Sebelum Bai Lingge dapat mengucapkan sepatah kata pun, Shen Jun menoleh ke arahnya dengan senyuman yang meyakinkan, suaranya menenangkan saat dia berkata, "Gadis kecil, aku datang untuk menyelamatkanmu." Saat melihat wajah Shen Jun, emosi Bai Ling yang terpendam meledak. Dia terjun ke pelukannya, menangis tak terkendali. Itu memang gurunya. Itu memang guru yang dia rindukan dalam lamunan dan mimpi malamnya. Sang guru benar-benar telah tiba. Sang guru datang untuk menyelamatkan Lingge dan telah hidup lagi. Bai Lingge tidak memikirkan mengapa gurunya, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tiba-tiba muncul kembali. Dia kehilangan kemampuan berpikir, apalagi berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah membenamkan kepalanya dalam pelukan Shen Jun, menangisi kesedihan yang terpendam selama 800 tahun. Perubahan tak terduga ini membuat para tamu berseru kegirangan. Ini bukan kasus perampasan pengantin. Pasangan aslinya lah yang datang untuk mengklaimnya. Lihat saja mereka adalah pasangan yang serasi dari surga. Kemudian amati tatapan mempelai wanita yang sedih, dan tatapan memuja sang pemuda. Jika mereka tidak berpasangan, aku akan memakan topiku. Itulah gosip di kerumunan. Sementara kerumunan orang mencibir pada diri mereka sendiri, protagonis pernikahan lainnya berada di ambang kegilaan. Jika tatapannya bisa membunuh, Shen Jun akan binasa berkali-kali di bawah tatapan putra suci dari tanah suci salju. Memikirkan seseorang berani mencuri pengantinnya di depan para pahlawan sektenya yang gagah berani di dunia, sungguh tak terperikan. Dan mempelai wanitanya, apakah dia benar-benar bermesraan dengan pria lain di depan semua orang? Kapan putra suci dari tanah suci salju pernah disuruh mengenakan pakaian hijau seperti suami yang istrinya tidak setia? Kekuatan spiritualnya melonjak, melepaskan kekuatan panggung puncak dewa. Pezinah! Sampai mati kalian berdua akan bersama! Teriak putra suci dari tanah suci salju sambil melepaskan busur cahaya merah dari tangannya. Udara dipenuhi amarahnya yang mematikan. Namun, Shen Jun tetap teguh, bahkan tidak mengedipkan mata. Jika dia harus berurusan secara pribadi dengan orang bodoh seperti itu, maka tidak perlu repot dengan pernikahan hari ini sama sekali. Sebuah bayangan melesat dari sisi Shen Jun, memadamkan cahaya pelangi dengan satu telapak tangan, sementara tangan lainnya melesat ke arah leher putra suci tanah suci salju. Tidak kusangka seseorang berani menyerang putra suci. Saat keterkejutan melanda kerumunan, Yang Mulia Suci Salju, yang dengan tenang mengamati dari jauh, kehilangan ketenangannya. Bodoh kurang ajar! Raungan Yang Mulia Suci Salju bergemuruh saat dia menyapu lengan bajunya, melepaskan pancaran cahaya ilahi. Tatanan ruang mulai retak setelahnya.
Serangan tanpa susah payah dari penguasa mengirimkan gelombang ketakutan pada semua orang yang hadir. Sosok gelap yang menyerang orang suci itu tidak lain adalah Ganjiayu. Saat pukulan penguasa hendak mengenainya, dia dengan cepat memanggil roh mati setengah kaisar,